Benar Tuhan, dengan segenap hati kami berkata, tidak ada yang seperti Engkau. Bukan dari kata orang kami mendengar, tapi kami sendiri sudah mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk semua kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kami terima. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau senang dengan setiap pujian dan penyembahan kami. Dan semuanya berkenan bersama dengan persembahan yang kami bawa. Biarlah menyenangkan hati-Mu saja. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, kuduskan. Jadikan menjadi bejana yang dipakai untuk maksud yang mulia. Menceritakan kebesaran-Mu Tuhan. Sehingga kami semua diberkati pada hari ini. Kami tawan pikiran kami taklukkan kepada pikiran Kristus. Dan semua roh-roh lain yang bukan daripada Kristus, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh tempat ini dipagari, dibentengi dengan api suci Tuhan. Usir hardik semua yang jahat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Saya ajak kita untuk membaca Yesaya 54 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Suatu ayat firman yang mungkin sudah pernah saudara dengar, pernah saudara baca. Hari ini izinkan Tuhan kembali berbicara kepada kita semua melalui firman Tuhan. Yesaya 54 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sudah dapat? Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat 3, sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Di dalam ayat yang ketiga berkata Tuhan bilang engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Semoga bukan hanya badan yang mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin. Tapi semuanya, amin. Usaha kita, pekerja, seluruhnya mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin. Keturunanmu. Dan janji ini bukan hanya untuk saudara, tetapi juga untuk generasi setelah saudara. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Haleluya. Dan saudara bisa baca di ayat-ayat setelah itu semuanya tentang janji-janji Tuhan. Tetapi sebelum janji itu engkau dapatkan, ada hal yang kau perlu lakukan Bapak Ibu. Sebelum engkau bisa mengembang ke kanan dan ke kiri, ada hal-hal yang kau harus persiapkan. Bagaimana engkau bisa mengembang ke kanan dan ke kiri kalau tanah sebelah belum dibeli? Amin. Kalau ukuran rumahmu mesti 4 kali 7 atau 4 kali 8, engkau nggak bisa mengembang ke kanan ke kiri. Engkau harus beli tanah dulu di samping kiri kanannya, baru bisa mengembang ke kiri ke kanan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Dan mungkin kita bertanya, bagaimana Pak? Saya bisa melakukan ini semua. Saya belum beli tanah kiri dan kanan.
Bagaimana saya mau kembangkan rumah saya, bagaimana saya mau kembangkan usaha saya, bagaimana saya mau kembangkan talenta saya, bagaimana dan bagaimana. Semua ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ketika kita tidak mengetahui tentang siapa diri kita, Bapak Ibu. Tentang siapa dirimu. Sehingga firman Tuhan katakan engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kalau engkau tidak tahu siapa dirimu, maka ini tidak akan mungkin bisa terjadi. Itu sebabnya pada hari ini saya akan memulai dengan 5 pertanyaan yang perlu engkau betul-betul mengerti dengan baik. 5 pertanyaan yang diajukan oleh semua orang, mau Kristen ataupun non-Kristen, mau seorang pengemis maupun seorang raja yang kaya raya, akan mengajukan 5 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, saudara, adalah tentang siapa diriku. Who am I? Siapakah aku ini? Amin. Engkau perlu tahu bahwa tidak ada satupun yang ada diciptakan Tuhan di muka bumi ini tanpa tujuan. Bahkan engkau lihat bunga, sekarang ini lagi musim bunga ya. Macam-macam saudara. Bingung kita ketika lihat bunga itu. Jenis-jenis serangga yang bisa mengenali warna sebabnya Tuhan ciptakan bunga itu karena serangga akan mengambil serbuk dari bunga itu akan menjadi tempat sumber daripada serangga itu. Kita yang tidak mengerti siapakah aku ini? Pertanyaan yang kedua, aku berasal dari mana? Aku berasal dari mana? Dan pertanyaan yang ketiga, kenapa aku ada di bumi ini? Pertanyaan yang keempat adalah, apa yang bisa aku lakukan? What can I do? 90% penduduk dunia ini tidak mengerti tentang apa yang harus dia lakukan ketika dia hidup di muka bumi ini. Engkau harus mengajukan pertanyaan itu. Apa yang bisa aku lakukan? Dan yang kelima, kemana aku akan berjalan? Tujuanku. Engkau mengerti tujuan hidupmu. Amin. Where am I going? Kemana aku akan pergi? Sampai mana aku akan berjalan? Ketika engkau mengenal maka arti
gagal. Halo, amin. Tidak ada satu orang pun yang harusnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia berada di garis kemiskinan. Dia berada di dalam kehidupan yang tidak layak. Tidak ada selalu. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Yang pertama, karena Tuhan mendesain engkau memang untuk sukses. Karena apa, saudara? Sama seperti Dia menciptakan burung untuk bisa terbang. Maka apa yang terjadi kalau burung itu tidak terbang? Tuhan gagal. Sama seperti Dia ciptakan ikan untuk berenang. Ketika seekor ikan tidak bisa berenang, maka apa yang terjadi? Tuhan gagal. Demikian juga ketika Dia ciptakan engkau, contoh saudara. Canggih-canggih semua. Samsung. Perusahaan Korea. Handphone merek Samsung. Hal pertama yang dia lakukan adalah dia menaruh, setelah dia menaruh merek dagangnya, tanda kepunyaannya Samsung. A-nya itu tidak ada garis tengah. Kurang besar juga. S atau Apple pun dia lambangnya lambang apa, saudara? Apel yang digigit, ya kan? Itu yang menjadi image mereka, lambang, logo mereka. Demikian juga dengan handphone ini. Dan handphone ini dimasukkan ke dalam kotak dengan lambang Samsung. Dan ketika kita membuka kotaknya, apa yang bakal saudara lihat? Handphone. Halo, berarti ini semua rata-rata handphonenya dibelikan lah. Langsung dikasih handphone. Nggak pakai kotak, saudara. Tidak pernah kita beli handphone langsung nampak handphonenya, saudara. Yang pertama nampak apanya? Buku. Handphonenya ada di dalam. Iya kan? Amin. Buku apa namanya? Buku panduan, manual. Buku manual, manual bahasa Inggrisnya. Apa artinya manual? Dari dua kata, manu, al. Manu artinya to make, al artinya to think. Jadi kalau kita panjangkan, manual artinya the maker's mind on paper. Pikiran sang pencipta di atas kertas. Pikiran sang pencipta, pembuat handphone ini, dituliskan di atas
kertas. Ketika kita membuka handphone ini, kotak ini, kita tidak melihat handphone, tetapi bukunya yang kita perlu membacanya dengan teliti. Buku petunjuk. Kenapa dia membuat buku petunjuk ini, saudara? Karena salah engkau menggunakan handphone ini, yang dipertaruhkan ketika engkau temukan handphone itu jadi rusak, yang dipertaruhkan siapa? Perusahaan Samsung. Perusahaan Samsung yang dipertaruhkan, amin. Dan kalau sudah engkau sampaikan, gosipkan di mana, viralkan, wah jangan beli produk Samsung karena produknya tidak bagus. Bangkrut perusahaannya, amin. Itu sebabnya sang pabrik, pemilik tidak akan langsung memberikan hanya handphone di dalam kotak. Dia berikan kepada saudara buku panduan, buku aturan. Dan apa yang saudara lihat di dalam buku aturan ini? Halaman pertama yang kau akan lihat mereknya, brandnya. Kalau tadi Apple gambar apel, iPhone gambar apel di depan, Samsung lambang Samsung, saudara. Logo, halaman 2 apa? Janji-janji. Handphone itu akan bisa berfungsi begini, begini, begini. Dengan handphone engkau akan bisa capai ini. Engkau bisa buat SMS, engkau bisa buat WhatsApp, engkau bisa buat ini. Semuanya ditulis janji-janji daripada penggunaan handphone itu, saudara. Dan yang ketiga adalah aturan-aturan. Jangan letakkan dekat api, jangan letakkan di dalam air, saudara. Banyak aturan-aturan, amin. Dan yang keempat adalah cara pemakaian. Bagaimana cara engkau menggunakan, menghidupkannya, baterainya, dicas berapa lama, cara pemakaian. Dan yang kelima adalah garansi. Yang kelima adalah garansi. Dan bersama dengan garansi, kalau dalam bahasa Inggrisnya guarantee, ada warranty. Guarantee, ada warranty. Artinya apa? Ada garansi tetapi juga ada peringatan. Kapan kita bisa mendapatkan garansi? Kemana kita bisa mendapatkan garansi? Ketika engkau menghidupkan atau melakukan atau memperbaiki, membuka handphone itu sendiri tanpa mengikuti prosedur yang ada, maka garansinya hilang. Kalau ada bekas baut dibuka, garansinya hilang. Atau kertas apanya? Segelnya dibuka, maka garansinya hilang. Dan ketika engkau mendapatkan garansi, misalnya memang handphonenya rusak, maka kemana engkau disarankan? Pergi kepada authorized dealer. Tidak sembarangan mekanik, tidak sembarangan teknisi. Samsung punya authorized dealer tersendiri. Samsung punya bengkel tersendiri. Amin. Dan kalaupun dia tidak suruh engkau ke Samsung, mungkin dia punya perusahaan-perusahaan lain yang terdaftar bersama dengan dia akan arahkan engkau ke situ, saudara. Tidak ke sembarangan bengkel. Dan jika kita menggunakannya sesuai aturan, maka kita mendapatkan garansi, kita perbaiki di tempat servis, kita akan mendapatkan semuanya gratis, gratis, dan gratis. Bahkan dikatakan ongkos kirimnya pun mereka yang tanggung. Mereka perbaiki dengan gratis, mereka kirim kembali kepadamu dengan gratis. Dan mereka katakan kalau ternyata barangnya rusaknya parah, mereka akan katakan mereka akan ganti dengan yang baru. Kenapa mereka melakukan semua itu? Padahal mereka tidak mengenal saudara. Saudara bukan siapa-siapanya. Kenapa mereka melakukan itu?
Mereka melakukan itu bukan karena saudara, tetapi mereka mempertaruhkan nama baik perusahaan mereka. Yang mereka pertaruhkan adalah reputasi mereka. Reputasi, namesake, nama baik demi nama baik mereka. Kalau produk mereka gagal, maka reputasi mereka akan jelek. Amin. Kalau produk mereka gagal, maka reputasi mereka akan jelek. Haleluya. Demikian juga, saudara perlu tahu bahwa engkau adalah sebuah produk. Dan produk yang kata Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa kita. Engkau diciptakan dengan image-nya Tuhan, brand-nya Tuhan, lambangnya Tuhan ada di dalam dirimu. Ketika engkau diciptakan, engkau tidak diciptakan dengan sembarangan. Dia ciptakan engkau segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan agar engkau bisa berfungsi dengan baik, bisa berjalan dengan baik di muka bumi ini, Dia memberikan buku manual kepada engkau. Dia berikan kepada engkau buku petunjuk, agar engkau bisa berfungsi dengan baik. Dan buku petunjuk manual inilah yang akan memberikan kepadamu semua janji-janji, semua yang kau butuhkan dalam hidup ini. Dan di sini juga ada peraturan-peraturan, arahan-arahan yang bisa engkau dapatkan untuk kesuksesanmu. Bagaimana engkau bisa produktif dengan baik, bagaimana engkau bisa menghasilkan hasil yang terbaik, bagaimana engkau bisa menjadi alat yang membawa hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan pasti tidak akan main-main dengan produknya, karena itu akan mempertaruhkan nama baiknya, saudara. Halo, itu akan mempertaruhkan nama baiknya. Sama seperti perusahaan Samsung tadi, tidak mungkin dia mengeluarkan produk yang gagal, yang akan bisa mempertaruhkan nama baiknya. Dia akan ciptakan dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya dia berikan buku panduan supaya engkau tidak salah menggunakan dan kemudian merusak reputasi dari perusahaan mereka. Demikian juga Tuhan menciptakan engkau dengan begitu sempurna. Dia menciptakan engkau dengan begitu baik. Dan dia berikan kepadamu buku panduan. Anak-anakku, inilah buku manual, inilah buku panduan. Apa artinya manual tadi? Apa saudara? The maker's mind on paper. Pikiran dari sang pencipta yang dituliskan di dalam kertas. Itulah buku manual, the maker's mind, pikiran daripada pencipta. Kenapa kita tidak mencapai keberhasilan kita? Kenapa kita tidak mencapai kesuksesan kita? Karena engkau tidak mengerti tentang siapa dirimu. Karena engkau bukan orang tuamu yang menciptakan. Halo? Halo? Engkau bukan diciptakan oleh orang tuamu. Orang tuamu pun kalau engkau tanya tentang tujuan hidupmu, dia bingung. Saya kalau ditanya tentang mereka, saya bingung mau jadi apa mereka. Saya bingung. Orang tuamu tidak akan pernah tahu tentang tujuan hidupmu, ending kehidupan bakal jadi apa. Itu sebabnya banyak orang tua yang melakukan kesalahan dalam memilih sekolah, dalam memilih cita-cita, dalam mengarahkan tujuan hidup anak-anaknya, saudara. Karena memang orang tua tidak mengerti tujuan hidupmu. Halo. Tetapi ketika engkau mengerti tentang tujuan hidupmu, engkau baca buku manual ini dengan baik. The Maker's Mind, pikiran sang pembuat,
pikiran Sang Pencipta yang dituliskan di atas kertas. Ketika engkau membaca untuk apa engkau diciptakan, siapa dirimu? Siapa dirimu? Para ahli menemukan, ahli-ahli penemuan, para dokter-dokter menemukan ketika pasangan suami istri berhubungan intim, apa yang terjadi? Di mana laki-laki menghasilkan 500 juta sperma. Dan 500 juta sperma itu akan berlomba dengan menyikut kiri dan kanan, berlomba untuk mencapai sel telur. Apakah 500 juta itu akan berhasil? Hanya satu yang berhasil, saudara. Dan itu menjadikan dirimu, engkau menjadi pemenang-pemenang. Haleluya. Amin. 500 juta bukan 500 ribu, saudara. Engkau bukan satu di antara 1000, tetapi engkau satu di antara 500 juta. Haleluya. Tahukah engkau siapa dirimu? Engkau adalah satu di atas 500 juta. Satu dari 500 juta. Dan tahukah engkau, firman Tuhan katakan di dalam kitab Amsal, saya lupa Amsalnya berapa, coba nanti saya ini. Kitab Amsal mengatakan bahwa di dalam proses penciptaanmu itu, Efesus, mari kita buka Efesus 1. Efesus pasal 1. Ayat 4, saudara. Efesus 1 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia. Tahukah engkau bahwa sebenarnya engkau sudah ada sebelum dunia dijadikan? Dan Amsal pasal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21, mari kita baca. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau dalam bahasa Inggris begini, saudara. Dia memilih kita melalui meeting, council. Council itu dalam bahasa aslinya rapat. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus rapat. Dari 500 juta sperma, siapa yang mau dipilih? Dan kitab Efesus tadi, dia yang memilih. Jadi ketika sperma itu berlomba, Tuhan yang memilih. Tek. Dan kau perlu tahu pada hari ini, engkau ada hidup saat ini karena Tuhan yang telah memilih engkau. Halo? Amin. Dan kalau Tuhan yang telah memilih engkau, engkau sudah memang ditentukan untuk sukses. Kenapa begitu? Sini goin. Cara kerja Tuhan itu begini, saudara. Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu cara kerja Tuhan begini. Dia sudah siapkan semuanya lebih dulu,
tentang tujuan hidupmu, masa depanmu, semuanya sudah diciptakan. Disinilah kamu, sisi ngadap saya. Semuanya udah diciptakan. Sukses. Baru kemudian Tuhan mundur. Ngapain? Untuk membuat engkau keluar dari rahim ibumu. Mazmur 139 katakan dia yang menenun kamu di dalam rahim ibumu dan dia yang mengeluarkan engkau dari dalam rahim ibumu untuk apa? Untuk sukses. Kenapa? Sudah dibuat. Jadi cara kerja Tuhan adalah sudah ada dulu endingnya, baru dia memulai. Silakan duduk. Itulah yang terjadi tepat pada waktu penyaliban Yesus. Jangan pikir kematian Yesus itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Kematian Yesus sudah terjadi sebelum dunia diciptakan. Di dalam pertemuan antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam pertemuan mereka memutuskan, Bapa memutuskan untuk menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Dan Bapa katakan, aku akan berikan kehendak bebas kepada mereka. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau memang memberikan kehendak bebas kepada mereka, berarti kita harus waspada. Karena ada kemungkinan mereka melanggar perkataan kita. Jadi Roh Kudus berkata, jadi apa yang harus kita perbuat? Tuhan Yesus menjawab kembali, berarti harus ada penebusan. Gak apa-apa Bapa, biarkan aku mati untuk mereka, menebus mereka. Kalau gitu, matilah engkau katanya. Matilah engkau. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita memahami tentang cara kerja Tuhan, maka engkau akan memahami tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Engkau bukanlah makhluk biasa-biasa. Engkau bukanlah orang biasa-biasa. Karena yang dipertaruhkan adalah reputasi daripada penciptamu. Kalau engkau gagal, yang malu, yang menjadikanmu. Itu sebabnya dia menginginkan agar engkau menjadi orang-orang yang sukses. Dan memang engkau adalah orang-orang yang diciptakan untuk sukses. Amin. Dunia ini membutuhkan engkau. Sukses itu bukan di dalam kerajaan surga. Sukses itu di bumi ini. Ada tugas yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Untuk membawa kerajaannya datang dan kehendaknya jadi di bumi seperti di ada pesan dari surga yang harus engkau bawa. Engkau adalah perwakilan surga di bumi ini. Bumi ini, dunia ini sangat membutuhkan engkau. Engkau adalah harapan bagi dunia ini. Dunia ini melihat engkau bagaimana mereka harus hidup. Dunia ini membutuhkan engkau sebagai teladan, sebagai contoh bagaimana mereka harus hidup. Dunia ini membutuhkan engkau untuk keselamatan mereka. Engkau diciptakan dengan begitu sempurna oleh Tuhan. Itu sebabnya engkau perlu hidup dengan memberikan waktu membaca buku manual ini, saudara. Engkau tidak bisa terlepas dari buku manual ini. Engkau membutuhkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu. Firman ini adalah pelita bagi kakimu yang akan menerangi jalan-jalan hidupmu. Amin. Semua tentang dirimu
sudah ditulis di dalam buku ini. Bagaimana engkau harus hidup, bagaimana jalan-jalanmu, semuanya sudah tertulis di dalam firman Tuhan ini. Ketika engkau melakukannya dengan benar, ketika engkau mengikuti petunjuknya dengan benar, maka seperti handphone tadi yang berfungsi dengan benar, maka engkau akan berfungsi dengan benar. Tapi kalau kita melanggar, saudara, satu-satunya ciptaan yang suka melanggar adalah manusia. Burung diciptakan untuk terbang, dia nggak akan melanggar, pergi berenang ke laut atau ke air, saudara. Ya dia terbang aja, demikian juga ikan. Tapi manusia yang selalu mempertanyakan, ketika Tuhan bilang jangan berzina. Kenapa? Kenapa nggak boleh berzina? Waktu Tuhan bilang, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kenapa? Kenapa? Itu sebabnya akhirnya rambutnya rontok, kupingnya hilang, dan nyata mengalami penyakit, macam-macam. Karena apa, saudara? Kita hidup tidak mengikuti petunjuk firman Tuhan tentang bagaimana cara engkau harus hidup. Haleluya. Haleluya. Sama seperti handphone, kalau engkau hidupkan dekat air, apa yang terjadi? Cas, hidupkan dekat air, apa yang terjadi? Kontak. Begitu juga kalau hidupmu engkau lakukan di luar firman Tuhan, maka masalah demi masalah yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Itu sebabnya engkau perlu hidup sesuai dengan buku petunjuk. Engkau perlu hidup sesuai dengan manual. Engkau perlu berjalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan lihat, engkau akan mengembang keturunanmu akan memiliki segala kekayaan bangsa-bangsa. Mereka akan mendiami kota-kota yang sunyi dan menjadi berkat di tempat-tempat itu, saudaraku. Maka engkau bisa memancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Kalau engkau tidak kerjakan itu, mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada, jangan harap engkau bisa sukses dalam kehidupanmu. Mari, pada hari ini saya mengajak kita semuanya untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Cari wajahnya Tuhan, karena di dalam Dialah tersimpan semuanya. Itulah yang dialami oleh Raja Daud, yang dianggap tidak masuk hitungan, yang dibuang oleh orang tuanya karena dia pendek, dia kecil, dia tidak punya kemampuan yang lain-lain, sehingga disuruh menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor, bukan ribuan, saudara, yang 2-3 ekor kata firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan memiliki rencana, dan Tuhan sudah punya rencana atas kehidupan Daud. Tuhan telah tetapkan dia menjadi seorang raja. Tuhan telah tetapkan dia menjadi seorang raja. Dia punya masa depan yang terbaik akan hidupnya. Tuhan telah siapkan masa depan yang terbaik akan hidupnya. Tuhan bawa dia dari padang rumput ke istana. Ke istana. Memang benar, Daud harus melewati begitu banyak rintangan. Tetapi semua itu dia alami karena kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Tapi ketika dia mulai kembali hidup dalam firman dia, firman Tuhan, Bapa itu adalah Bapa yang pemulih. Dia panjang sabar. Amin. Kita punya Bapa yang baik. Yesus memberikan perumpamaan tentang Bapa yang kita punya itu.
tentang seorang anak yang mempoya-poyakan kekayaan bapaknya, berontak terhadap bapaknya, minta harta warisan belum waktunya. Kemudian dia pergi bawa harta warisan ini, pergi habiskan bersama pelacur, bersama di medan judi, dan semua perbuatan-perbuatan yang jahat. Sampai akhirnya habis. Berujung di kandang babi. Enggak punya uang, makanan babi pun dimakannya, saudara. Terpaksa. Bukan kayak yang viral di Pulau Bali, saudara. Buat burger dari makanan kucing, itu memang gila. Tapi ini karena terpaksa. Tidak punya uang, tidak bisa lagi. Makanan babi itulah yang dimakan. Dan dia pulang akhirnya dengan segala kotornya, kegagalannya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus menggambarkan tentang Bapa yang luar biasa di situ. Bapa membuka tangannya selebar-lebarnya. Dan ketika Bapa melihat anak itu kembali, Bapa berlari dan memeluk dia serta memulihkan keadaannya. Amin. Kita bersyukur kita punya Bapa yang baik. Kita bangga, kita beruntung sekali kita punya Bapa yang baik. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat apa? Rencana-Mu dalam hidupku. Amin. Sekalipun mungkin kau punya pengalaman-pengalaman yang jelek, engkau punya pengalaman-pengalaman jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini engkau punya pengalaman gagal karena engkau tidak melihat buku manual. Engkau hanya turuti apa mau hatimu. Karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita semuanya. Tuhan tidak jadikan kita pakai remote control robot. Tapi Tuhan bilang, mari anakku, jalan. Dan sering kali kita memilih jalan yang keliru. Sering kali kita memilih jalan yang salah. Sehingga kita berujung kepada kegagalan. Berujung kepada kehancuran. Berapa kali kita memilih dalam keluarga, dalam rumah tangga, pasangan hidup. Kita salah memilih, kita hanya melihat dengan keinginan mata. Wow cantik, wow ganteng. Dan kita melakukan banyak kesalahan demi kesalahan, dan apa yang terjadi saudara? Kita tidak mencapai tujuan yang Bapa telah siapkan untuk kita. Tapi kemudian ketika kita kembali kepadanya, Bapa ini aku anakmu. Bapa bilang mari. Haleluya. Bapa bilang sini Win. Bapak bilang sini. Sinilah, peluklah dulu. Aduh. Haleluya. Dan firman Tuhan katakan Bapak berikan pakaian yang terbaru. Bapak kenakan lagi cincin tanda milik keluarga kerajaan. Bapak pulihkan semuanya. Itulah Bapak yang kau punya. Amin. Tapi kemudian Bapak bilang apa? Dalam bukan perumpamaan, kisah nyata tentang wanita yang kedapatan berzina. Setelah dia biarkan mereka menghukum, tapi kemudian tidak menghukum. Kemudian Yesus bilang apa kepada wanita itu? Hai wanita, apakah tidak ada yang menghukum engkau? Tidak Tuhan. Apa Yesus bilang? Pergilah dan jangan ulangi lagi. Kalau engkau sudah dipulihkan keadaanmu, jangan lagi kembali seperti babi yang kembali ke kubangannya. Jangan seperti anjing yang kembali menjilat muntahnya.
Kalau Bapa sudah pulihkan keadaanmu, ikuti buku manual yang telah diberikan kepadamu. Hiduplah seturut dengan kehendaknya. Jalanilah kehidupan seperti yang Dia mau. Karena engkau diciptakan untuk satu tujuan. Dan tujuan itu adalah kesuksesan bagi Bapa di surga. Karena itu mempertaruhkan reputasinya. Amin. Itu mempertaruhkan nama baik. Engkau harus ingat, semua yang kau lakukan itu berhubungan dengan nama baik daripada Bapa di surga. Apakah Bapa dipermuliakan? Apakah Bapa diagungkan? Jadi ketika engkau mau melakukan dosa, engkau lakukan. Engkau buat keputusan bukan karena engkau takut dengan hukuman, tapi engkau berpikir, kalau aku buat ini, kira-kira Bapa dimuliakan enggak? Karena engkau mengasihi Dia, engkau mencintai Dia, dan kasihmu kepada Dia jauh lebih besar dari rasa takutmu kepada hukuman. Itu sebabnya Yesus katakan dalam kitab Yohanes pasal 1, kalau Musa datang membawa Taurat, di Taurat itu penuh dengan hukuman, tapi aku datang membawa kasih karunia. Pada hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita, bahwa engkau diciptakan dengan begitu sempurna. Engkau diciptakan dengan suatu tujuan. Engkau tidak serupa dengan yang lain. Tidak serupa. Jangan kau lari ke tempat yang lain untuk mendapatkan pemulihan dan pertolonganmu. Cari seperti handphone tadi, hanya di bengkel yang terdaftar. Demikian juga, biarlah engkau dapatkan pertolonganmu hanya di tempat-tempat yang telah Tuhan tentukan. Tidak semua tempat bisa membuat engkau mencapai apa yang Tuhan telah siapkan bagi engkau. Jangan salah memilih, tapi datanglah kepada Dia, Sang Pemberi kehidupanmu, yang telah menentukan masa depan yang terbaik kepada engkau. Karena keberhasilanmu, kesuksesanmu sangat mempertaruhkan nama baiknya. Engkau diciptakan dengan tujuan yang mulia. Pada hari ini, kalau engkau merasa Tuhan sedang berbicara kepada engkau, dan kau merasa engkau sudah berada di jalan yang keliru, dan kau ingin kembali mengikuti buku manual petunjuk yang Tuhan sudah berikan, kau boleh berbicara kepada Dia. Mari masing-masing semuanya tutup matanya, berbicara kepada Tuhan. Kalau engkau mau merasa Tuhan pulihkan aku, kau cukup angkat tanganmu kepada Dia. Satu tangan kau taruh di dadamu, satu tangan kau angkat kepada Dia. Tuhan, aku butuh lawatan-Mu. Aku butuh lawatan-Mu. Aku ingin kembali mengikuti petunjuk yang telah Kau berikan. Aku tahu ada suatu masa depan yang luar biasa yang telah Kau berikan kepadaku. Dan aku ingin mencapai itu. Karena aku ingin melihat bukan hanya aku, tapi kelak keturunanku akan ikut diberkati. Rika Barianda Rabasi. Pada hari ini Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangannya. Lihat mereka. Engkau Bapa yang mengasihi mereka. Engkau Bapa yang peduli pada mereka. Maka saat ini di dalam nama Yesus, biarlah Kau pulihkan kembali keadaan mereka. Tuhan Yesus pernah sampaikan bahwa Engkau adalah Bapa yang menerima kami apa adanya.
dan memulihkan keadaan kami ke tempat telah Engkau tentukan. Oleh sebab itu kami percaya pada hari ini bahwa kami juga akan dipulihkan. Kami akan terima kesuksesan kami. Kami akan terima segala berkat-berkat kami. Apa yang sudah dicuri oleh iblis akan kami terima kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Hai kau iblis yang telah mencuri hati-hati mereka, mencuri berkat-berkat mereka, di dalam nama Yesus, aku sebagai gembala yang dipercayakan untuk menggembalakan mereka, aku perintahkan kembalikan apa yang menjadi milik mereka. Bapa berkata, jangan ulangi kembali kehidupanmu yang lalu, tapi berjalanlah bersama denganku. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41, dia berkata, aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang penuh dengan kemenangan. Aku akan memegang kau. Ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, jangan bimbang. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Sebab aku ini Allahmu.